di usia 40 hari setelah tanam biasanya kita agak lalai. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan insektisida yang ampuh untuk mengatasi adanya serangan hama di tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sambil menunggu kita berbuka, kita ke sawah untuk melakukan penyepraian di tanaman bawang merah. Nah, sehari penuh kita berpuasa ini diiringi dengan cuaca yang sangat lumayan panas. Nah, ini kalau mau ke sawah itu sudah mulai lemes nih. Tadi pagi juga ke sawah, ini kembali lagi lah. Nah, kalau tadi urusannya lain, ini urusannya kembali lagi kita ke tanaman bawang merah. Nah, ini kita akan melakukan penyepraian di tanaman kita yang hari ini sudah usia 40 berapa ya, 42 atau 43 kalau enggak buka catatan lupa. Nah, ini dia obat kita. Kita saat ini akan mengaplikasikan fungisida, insek, sama nutrisi. 3 jenis bahan yang akan kita masukkan untuk kebutuhan tanaman di usia saat ini. 3 bahan ini kita masukkan dalam rangka untuk mengatasi dari adanya ancaman serta kebutuhan tanaman di fase saat ini, yakni fase generatif. Untuk fungi kita masukkan mancozeb, cukup yang kontak ini aja karena tanaman saat kita lihat aman-aman saja. Artinya apa? Kita sudah sering masukkan fungisida yang macam-macam. Nah, untuk perollingan kita cukup mainkan fungisida kontak saja. Ini saat ini mancozeb. Ini untuk pencegahan dari segala jenis serangan, khususnya untuk bercak ungu atau trotol. Terus untuk yang kedua yaitu insek. Ini dia trigat. Trigat ini adalah untuk mengatasi serangan grandong. Grandong ini saat ini sudah masuk seperti biasanya 40 hari ke atas. Kakang Bayu harus hati-hati karena di saat itulah grandong akan menyerang. Itu sudah kayak seperti kebiasaannya. Kalau saya ya, di tanaman saya itu 40 ke atas mesti ada grandong. Oh ya, ini ada tambahan satu lagi untuk memperkuat efikasinya ataupun memperkuat daya bunuhnya. Kita masukkan juga abamectin. Ini abamectin dengan tambahan acetamiprid. Ini cocok untuk kutu-kutuan. Di sini juga banyak kutu, entah kutu itu berbahaya atau enggak, tapi banyak sekali kutu putih itu seperti warteng itu ada juga, yang mana dengan adanya acetamiprid ini bisa untuk mengatasi itu. Terus yang ketiga ini adalah nutrisi fase generatif dengan kandungan 46 fosfat, 30 kalium, 2 MgO, 2 magnesium, 0,2% boron, serta pertipan. Pertipan itu semacam kayak pelekat lah, pelekat untuk memperkuat ataupun mempermudah dari pupuk untuk bisa masuk dan bisa diserap oleh tanaman secara maksimal. Serta ini kalau digandingkan dengan fungisida, insektisida juga akan membantu daya kerjanya. Ini agrolip ini 100 gram satu bungkus. Ini untuk satu tanknya bisa kita pakai 50 gram atau setengah bungkus. Ini pupuk ini sangat kuat ataupun juga sangat sangat cocok untuk di fase generatif seperti tanaman kita pada saat ini. Nah, pemberian ini akan segera kita campurkan. Ya, untuk dosis ini tadi seperti yang sudah dijelaskan 50 gram. Ini 10 mili, ini seujung pucuk sendok, ini bisa mencapai 4 sendok.
Itu untuk penyembelihan tanaman kita di fase generatif usia 43 hari setelah tanam. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai menspray atau nyemprot bawang merah. Saatnya kita mau pulang ini sebenarnya. Nah, sembari kita nunggu mau pulang ini, kita akan melihat perkembangan umbinya seperti apa. Tuh, ini dia. Seperti itu. Sejempolan lebih besarnya ini terus kita kasih lihat lagi yang ini seperti itu, terus ini lebih besar lagi. Ini anakannya enggak terlalu banyak, tapi yang banyak juga ada seperti ini. Oh, ini banyak banget. Kurang lebih seginilah ukurannya, hampir rata segini semua. Nah, ukuran standarnya ini. Nah, seperti itu. Saya kira untuk tanaman ini kalaupun sehat sampai panen tidak ada gangguan yang berarti, insya Allah bisa dikatakan tanaman ini lumayan besar umbinya, entah super entah enggak, pokoknya lumayan lah. Saya enggak bisa ngarani karena di usia 42 atau 43 ini sudah segitu. Bisa jadi nanti perkembangan hari demi hari sampai masa panen nanti bisa lebih besar lagi. Ini terlihat tanaman sudah mulai menguning ya bosku, karena memang sudah medun, daun itu sudah medun, mulai fokus di pengumbian. Jadi usahakan kalaupun punya tanaman bawang merah di usia 40-an ke atas, 45 lah, 45 itu sudah mulai turun ya daun itu. Kalaupun belum turun, ya apapun caranya, gimana caranya, usahakan untuk turun, karena kalau enggak turun nanti akan sulit untuk membesarkan umbi itu. Dan untuk perlu diingat untuk masa-masa seperti ini 40 ke atas, biasanya hama-hama itu mulai muncul lagi. Biasanya awal tanam 10 hari ke bawah ataupun 10 hari ke atas sekitar itu hama itu rawan sampai 20-25. Nanti 25 berhenti, 40 muncul lagi. Kenapa kok seperti itu? Karena memang fase dari usia dari fase perkembangan dari hama itu seperti gerandong ataupun yang lain. Itu pernah sudah saya buatkan satu video membahas tentang siklus hidup dari gerandong, kenapa kok muncul mesti di awal dan di akhir tanam bawang merah. Sedemikian juga ulat pun seperti itu, kurang lebih sama. Dan pada beberapa hari yang lalu itu sudah mulai muncul yang namanya lalat-lalat itu. Saya kira ini adalah lalat dari lalat Liriomiza namanya, lalat Liriomiza yang nantinya akan menjadi biangnya atau babonnya gerandong, ataupun bahasa asingnya itu bahasa Indonesianya penggorok daun, kalau bahasa Inggrisnya leaf miner. Nah, gerandong leaf miner, ulat kecil. Nah, ini sudah mulai muncul, tapi sudah saya aplikasikan insek 2 kali, alhamdulillah sudah berkurang. Yang pertama itu sudah saya masukkan sebenarnya, namun saya lupa
saya videokan karena waktu itu nggak bawa HP. Biasanya selalu bawa, tapi waktu itu lupa enggak saya bawa. Waktu itu saya aplikasikan Trigat ya, seperti yang kita masukkan ini tadi, serta induk sakap. Bahan aktifnya induk sakap, merek dagangnya kebetulan saya punyanya itu Amate. Nanti akan saya tampilkan gambarnya karena obatnya itu tidak saya bawa. Kenapa enggak saya bawa? Sebenarnya pengen bawa, cuma masalahnya obat sudah habis. Itu sisa kemarin musim sebelumnya. Ternyata ketika saya aplikasikan Amate, waktu itu sudah mulai banyak lalat berterbangan di daun-daun bawang merah. Ternyata ketika saya spraykan, saya aplikasikan bahan aktif induk sakap plus dicampur dengan Ziromazin yang ada di Trigat, itu lalat itu langsung jatuh, tersungkur dan plenger, kena sarapnya. Karena induk sakap ini adalah salah satu racun sarap yang sangat kuat, ditambah dengan Ziromazin yang merupakan racun pertumbuhan yang nanti akan menghambat proses metamorfosis dari lalat ataupun telur, dari telur menjadi ulat, larva, hingga menjadi pupa dan kemudian menjadi dewasa. Itu dihambat oleh yang namanya Ziromazin, sehingga yang terjadi adalah gagal tumbuh. Makanya dinamakan racun tumbuh. Beda dengan Amate yang merupakan racun kontak, kena lalat langsung jatuh, terkapar dan kejang-kejang. Kemarin itu sangat banyak sekali, yaitu yang kemudian menjadi masalah adalah waktu itu saya nggak bawa HP, lupa anda saya bawa, itu banyak sekali lalat yang jatuh. Cuma ya itu tadi, bahwa dalam mengaplikasikan insektisida, entah insektisida maupun fungisida, yang perlu kita perhatikan sekali adalah perrolingan ataupun pergiliran dari jenis bahan aktif yang kita pakai. Kenapa kok Amate atau Indosat bukannya terlalu ampuh ataupun gimana, enggak sebenarnya, tetapi karena bahan aktif itu kita rolling, kita gonta-ganti, sehingga hama itu tidak sempat untuk membuat daya kekebalan terhadap bahan aktif tersebut, sehingga ketika kita aplikasikan itu sangat efektif. Makanya kita rolling ataupun kita gonta-ganti sehingga tanaman hama itu tidak mengalami resistensi ataupun tidak sempat membuat daya kekebalan terhadap bahan aktif tertentu. Bahan aktif tertentu itu bisa kebal ketika dilakukan penyepraian secara berulang-ulang tanpa ada jeda, tanpa ada perollingan dengan bahan aktif yang lain. Makanya seampuh apapun obat, semahal apapun obat, kalaupun kita tidak melakukan perollingan, ujung-ujungnya nanti akan kebal dan hama tidak akan bisa teratasi. Amate itu sudah saya aplikasikan 1 tahun yang lalu, saya hentikan lama, termasuk lama. 1 musim kemarin itu sama sekali tidak saya pakai kayaknya. Baru saya pakai ini tadi, dan itu pun sisa tinggal sedikit, dan ternyata seperti itu keadaannya. Lalat disemprot langsung jatuh, mati, langsung jatuh, kejang-kejang. Nah itu. Oke, itu dulu Kang Mbak Yu, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari video pada kesempatan saat ini apa? Perollingan adalah kunci. Caranya bagaimana? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya, ataupun bisa tonton di beberapa video-video saya sebelumnya tentang bagaimana cara mengatasi serangan hama ulat ataupun grandong di tanaman bawang merah. Ada, coba nanti Kang Mbak Yu buka-buka, ataupun nanti akan saya cantumkan linknya, ada di pojok atas. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.